Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Pernahkah Anda jalan kaki? Pasti pernah. Dan jalan kaki adalah kegiatan manusia yang paling tua dan paling awal dan sudah dipercaya sangat menyehatkan bagi manusia. Manfaatnya apa saja sih jalan kaki? Ikuti berikut ini. Semua orang pasti mengatakan bahwa jalan kaki sangat bermanfaat. So, begitu juga Anda pasti mengatakan sangat bermanfaat. Tetapi banyak orang yang malas jalan kaki karena sudah terperdaya, sudah dirayu, sudah dienakkan dengan kendaraan-kendaraan yang semuanya membantu manusia untuk memudahkan tidak jalan. Tapi ingat, jangan sampai lupa dengan jalan kaki. Jalan kaki punya 8 manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, dia menjaga berat badan. Melina Jampolis, penulis The Doctor on Demand Diet, jalan kaki secara teratur tanpa sadar membuat lingkar pinggang makin kecil. Pasalnya, jalan kaki dapat membantu meningkatkan respon tubuh terhadap insulin sehingga mengurangi lemak perut. Sebaiknya buat variasi rute jalan kaki sehingga tidak membosankan, atau jalan kaki variasikan jalan cepat dan jalan biasa. Manfaat kedua berikut ini. Manfaat kedua jalan kaki adalah mencegah penyakit kronis. Penyakit kronis itu menjengkelkan, bahkan bisa mematikan. Tapi ingat, dia bisa dicegah dengan berjalan kaki. American Diabetes Association merekomendasikan jalan kaki untuk menurunkan kadar gula darah. Tak hanya itu, peneliti di University of Boulder, Colorado dan University of Tennessee juga menemukan jalan kaki teratur dapat menurunkan tekanan darah, juga mengurangi risiko stroke. Di samping itu, The New England Journal of Medicine menemukan cukup jalan kaki dan aktivitas fisik membuat orang memiliki risiko penyakit kardiovaskuler 30%, artinya dapat mengurangi penyakit jantung. Demi pencegahan penyakit, sebaiknya ambil rute jalan kaki lebih jauh dari biasanya dan kalau bisa memang rutin, jangan sekali terus minta penyakit kronisnya sembuh. Jadi yang kedua, jalan kaki dapat menyembuhkan penyakit kronis. Yang ketiga, jalan kaki menyehatkan pencernaan. Jalan kaki dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Tara Alaisemi, ahli terapi fisik di Cancer Treatment Center of America, mengatakan bahwa jalan kaki teratur akan meningkatkan pergerakan usus. Salah satu hal pertama yang harus dilakukan pasien bedah perut adalah berjalan, karena menggunakan otot inti dan perut mendorong pergerakan dalam sistem pencermatan kita, ujarnya. Jadi semakin banyak jalan kaki, semakin rutin jalan kaki, pencernaan Anda akan sempurna sehingga mungkin terhindar dari kanker usus dan pencernaan Anda lancar, buang air besarnya lancar. Jadi jalan kaki. Manfaat yang ketiga adalah menyehatkan pencernaan. Manfaat keempat, ingat-ingat, jalan kaki itu menurunkan kadar gula darah. Menurunkan kadar gula darah. Pertimbangkan untuk menyisipkan aktivitas jalan kaki demi menurunkan kadar gula darah. Headlines, sebuah riset kecil, menemukan jalan kaki selama 15 menit 3 kali sehari, tentu setelah sarapan ya, atau setelah makan siang atau makan malam, dapat menurunkan kadar gula darah lebih banyak. Nah, yang punya bakat diabetes, yang punya keturunan diabetes, jangan dilupakan jalan kaki 15 menit atau sampai 30 menit. Jangan terlalu lama, nanti kelelahan. Nah, manfaat yang kelima adalah
Mengurangi nyeri sendi. Rasa sakit atau nyeri pada sendi membuat orang urung melakukan aktivitas fisik. Rasanya tidak enak di sendi-sendi ini, di sendi kaki, di lutut, di tungkai. Tapi itu bisa selesai kalau Anda jalan kaki, sebab jalan kaki malah akan membantu melindungi sendi, termasuk sendi pada lutut dan pinggul. Jalan kaki akan membantu lubrikasi atau pengairan, pembasahan, dan menguatkan otot yang menyokong sendi. Jalan kaki sangat disarankan bagi mereka yang mengidap radang sendi. Jadi sendi Anda yang sakit dapat selesai dengan jalan. Yang keenam, jalan kaki mendongkrak fungsi imun. Imun Anda akan menguat, imun Anda akan bagus kalau dilakukan dengan jalan kaki. Jalan kaki itu membuat sistem imun akan semakin kuat. Salah satu studi mengecek 1.000 orang dewasa selama musim flu. Mereka yang berjalan dengan fase moderat selama 30-45 menit dalam sehari memiliki hari sakit 43% lebih sedikit dibanding yang tidak jalan kaki. Dan semakin banyak jalan kaki, semakin banyak aktivitas, semakin imun fungsi tubuh Anda. Yang ketujuh, tidur lebih nyenyak. Percayalah, dengan jalan kaki tidur kita tidak akan terganggu, tidur kita akan nyenyak, karena akan membuat kita itu peredaran darahnya lancar dan nyaman untuk tidur. Jalan kaki bisa mengurangi rasa sakit dan stres yang bisa mengakibatkan gangguan tidur. Tentu jangan mengejar target, saya harus 1 jam jalan kaki, saya harus 30 menit, tidak. Dari sedikit dulu, 30 menit maksimal jalan kaki dan seterusnya. Nah, yang ke-8 terakhir, jalan kaki dapat merefreshing, menyegarkan pikiran kembali. Badan jadi segar dan kita melihat pemandangan lain. Mata akan lebih segar lagi karena bisa melihat lebih luas, lebih jauh, langit dan sebagainya. Maka fungsi yang ke-8 ini betul-betul harus diraih, yaitu menyegarkan kembali pikiran kita, tentu akan menyegarkan kembali batin dan hati kita. Jadi jalan kaki, olahraga paling murah, aktivitas paling tua, dan kegiatan yang sudah mendatangkan banyak bukti. Lalu apalagi? Yuk kita jalan kaki semampu kita, apalagi semakin usianya lebih tua. Jalanlah kaki, gerakkan badan supaya segar kembali. Kak Yatno Bintang berharap Anda semua tetap sehat, tetap bugar, tetap dalam pikiran jernih, hati yang kuat untuk menjalani kehidupan ini. Salah satunya dengan jalan kaki. Kita akan jalan kaki ya. Apakah itu ke gunung, apakah itu ke pantai, apakah itu ke sungai, tidak harus dengan berolahraga. Sampai di sini, bertemu kembali. Salam Kak Yatno Bintang.